Aku pernah dengar, katanya setiap hal yang terjadi di dunia ini, termasuk kepada kita, itu selalu ada alasannya. Ya sama seperti perjalanan ini, perjalanan kita mencari Saranjana. Ini bukan serta-merta hanya menelisik cerita mistis. Bukan, lebih dari itu. Aku pengen ngajak kamu untuk jalan-jalan mendengar cerita, mengetahui tentang kehidupan manusia di belahan dunia lain yang tidak jauh dari tempatmu, masih di Indonesia, di sebuah pulau kecil di bawah Pulau Kalimantan yang disebut dengan Pulau Laut. Hai, maaf ya lama gak upload karena kemarin ada kendala dan kita lanjut lagi perjalanan mencari Saranjana. Aduh ya Allah, waktu itu ada beberapa narasumber yang berhalangan untuk diwawancara, akhirnya reschedule. Kemudian sore itu aku memutuskan buat main ke Gunung Kuda. Jadi Gunung Kuda ini adalah wilayah kayak perbukitan gitu yang dipunyai sama Bapak Udin dan Ibu Udin. Itu pemilik dari penginapan yang tempat aku menginap selama di Desa Tanjung Lalak. Ayo Mama. Weh. Dari mana? Dari Gunung Kuda. Kuda. Saatnya kita kembali dan melakukan podcast wawancara, dengerin cerita-cerita warga, tapi tar malam di penginapan. Aduh capek, apa-apa. Tinggi banget. Bentar ya. Bentar, belum. Kami meluncur tanpa mesin. Janganlah. Halo guys, sekarang sudah menunjukkan pukul 6.30 dan kita OTW turun dari gunung. Gunung apa nih? Gunung Kuda. Oke, capek guys. Masyarakat adat, kita masih ada di Desa Tanjung Lalak dalam spesial edisi Saranjana. Kali ini saya bersama dengan warga Tanjung Lalak yang akan menceritakan pengalaman mereka bersinggungan dengan kota gaib Saranjana. Beliau di samping ini suami istri, ada Ibu Musdalifah dan juga Bapak Burhanuddin. Terima kasih dulu kepada tuan rumah, Mama Udin, Abah Udin yang sudah mengajak beliau-beliau ini mau bercerita di sini. Saya dengar tadi ceritanya sangat seru ya, ada 2 cerita. Cerita yang bersama-sama, jadi kejadiannya dibarengin gitu, mereka berdua di jalan. Terus ada juga pengalaman Ibu Musdalifah saat kecil ya Bu ya. Mungkin kita dengarkan cerita dulu yang pertama, yang saat berdua, yang di jalan, di perjalanan. Nah itu gimana? Melok mecoe, ya mama melok tau merau turun di mati mama malah nami lampu di lau di teronga mama, iyo malah di bapak nendong, pak nendong. Melok tau merau turun di bapak jadi ini harus dijemahkan pulang lah biar ada anu banar. Nah waktu itu pas ada sepeda motor itu macet anunya, macet kedada lampunya, lalu hendak anu 4 lawan sidin. Oh ini kejadiannya berarti malam hari. Ya malam. Di tahun sekitar berapa? 2000. Dalam 4 tahun kan? 4 tahunan sudah. 4 tahunan yang lalu. Nah, berarti suatu malam pian berdua jadi ada di jalan itu kenapa ada di perjalanan? Tolong
handak mana waktu itu lagi berjalan? Bulik. Dari Tanjung Bulik Selokan. dari Tanjung Selokan. Oh, dari desa sebelah itu dari Tanjung Seloka menuju desa Tanjung Lala. Sekitar jam berapa itu, Pak? Nah, sekitar jam Jam 10 ya. Jam 10 malam. jam 10 malam. Nah, waktu di perjalanan tiba-tiba ada orang nih. Ada orang minta tolong dia. Oh, Jadi katanya, tolong Bu, kalau bisa apa namanya ikut sama Bapak, kan nggak ada lampunya dia, beriringan sama itu. Ya mana orangnya itu? Kan nggak kulihat itu, tapi dia sendiri melihat. oh iya paham. Jadi di perjalanan Bapak sama Ibu naik sepeda motor tiba-tiba ada orang minta tolong nih. Laki-laki perempuan, Bu? Laki-laki. Laki-laki. Bertiga. Dua motor, satu sendirian. Oh, ada 2 sepeda motor. Satu motor Tiga itu orang, berdua, satunya sendirian ya. Nah, mereka di belakang kendaraan Ibu, motor Ibu. Minta tolong. Minta tolong, tapi Bapak nggak lihat. Nggak lihat. Ya, Bapak nggak lihat, cuman Ibu yang lihat. Tapi ini kalau dia omong sama itu, memang saya dengar omongannya ini, tapi ya orang itu ndak dengar dia. Berarti Bapak tuh denger Ibu ngomong-ngomong sendiri Iya, gitu ya? Sendirian ngomong Kiranya baku. kenapa ini? Anu pendetar Ternyata lagi ngomong sama orang Saranjana itu. Nah, itu yang Ibu lihat gimana, Bu, penampilannya, Bu? Biasa itu penampilannya, tapi ya kayak apa itu ya? Dero bandu dero rupanya roro nita. Oh, karena malam ya, Bu ya, jadi rupanya tidak Nggak nampak. terlalu nampakkan wajahnya itu. Datoi melodomi ita anu ya kau. lihat kalau kita bertatapan. Terlalu mau ditatap mukanya. Oh, kalau pakaiannya Pian ingatkah? Iya anu kan biasa celana loreng yang pendek. Celana ya. orang pendek, Warna baju kuning. baju kuning. Ada kuningnya Ada tapi kuningnya, enggak. Sepeda motornya nggak ada joknya. Adanya kuningnya. Sepeda motornya tuh matic kah atau yang begigi? Apa motor sangat ada pirang motor oh. Bahasa Indonesia motor Win. Honda Win do Ya, mesa na pakai motor tua. Do maya do mesa yo. Kan ayo lang adoy, no wasir motor na. Oh, basta do motor na. Honda Win mesa na ya do Supra wasir na ya cho. Supra X125. Sepeda motor Supra. hari semua. Oh, Supra X125 sama Honda Win. Honda Win. Nah, terus gimana? Berapa lama itu diikutin sama mereka? Iya, sekitar ada berapa kilo kira-kira rupa sih. Boleh dulu di Jambatan dari Kaladang. Na lau di terong. Di terong sekitar 10 kiloan kira-kira ada itu. Iya, 10 kiloan. Wah, jauh juga ya. Iya. Sudah masuk misalnya gitu sudah. Ya sudah masuk wilayah Saranjana itu memang lah. Ibu kan tuh ngobrol terus. Iya, terus Bapak di belakang dia dengar. tanya namanya siapa namanya Bu. Jadi bilangnya ibu kalau nama mamanya Endong. Kalau nama asli saya itu Musdalifah. Dibilang jadi Nama panggilan hari-hari. Mama darinya itu Mama Endong. Jadi dia bilang kalau Bapak, dia bilang kalau saya itu Pak Ahmad katanya namanya. Oh, nama orang Saranjana ini Pak Ahmad. Tapi enggak tahu kalau orang Saranjana. Pada waktu itu ya, pada waktu itu. Tapi dia dikiranya ini orang biasa. Oh, saat itu Ibu masih mengira itu manusia biasa ya? Tapi setelah sampai di Di Patung Kerbau. Kerbau, baru dikasih itu jagung, sudah dikasih kembali ke sana. Dan dilihat lagi. Langsung balik ke rumput itu. Hutan itu. Masuk ke rumput. Kalau Sudah kita merinding saya. Kalau ini pandangan kalau kita melihat itu kan hutan itu. Hutan iya. Sedangkan dia jalan belok ke sana dia itu kan langsung hilang. Merinding. Nah, Ibu tuh nawarin jagung bakar. Kasih tapi dong tidak mau. Oh, Bilangnya katanya terima kasih Bu. aduh, merinding sekali. Oh, jadi teman-teman setelah 10 km itu di depan kan ada patung kerbau. Si bapak sama si ibu nih di depan, terus ibu menawarkan ini lagi bawa jagung bakar gitu ya. Tapi 3 orang ini menolak, tidak terima kasih. Terus mereka belok, cuman mereka itu mengarah ke hutan. Jadi kayak terus mengarah hutan, hilang. Dan disitulah ibu menyadari itu bukan manusia, Bu ya.
Terus gimana Bu perasaannya pas tahu? Tapi sampai di rumah baru Baru sadar. Berarti bukan orang sembarangan ini. Orang Astagfirullah. Berarti kalau malam-malam bisa ketemu sama mereka ya? Maksudnya kalau jalan-jalan. Tapi mungkin di daerah area Saranjana tuh memang luas ya? Sampai ke sana. Iya, luas. Tidak hanya di oka-oka gitu, bukan hanya di gunungnya ya, tapi sampai ke sana. Ke sana, ke Seloka ya juga. Oh, sampai Seloka juga. Waktu saya kejadian naik kapal itu Di Tanjung Seloka, Tanjung Seloka. ketemunya itu. Itu loh, serius itu cerita dari Bapak Judi dari mak lo di Tesola kan Bapak Judi, ay Deh. biasa tuh lo si mata naik itu dia. Biasa lo naik itu bandera membawa tapi ini kita tahu nah sama bandera kok jalan. Kau orang membawa bendera, tapi kadang melihat orang ada dan sanak sidin membawa bendera, tapi kadang kelihatan orangnya bagian situ juga. Itu gimana siang kan malam kejadiannya? Bawa bendera. Bu itu loh, nah saya pakai dulu. Lagi sekitar jam 5 sore. Oh, Iya. Nalanggar dosa, dilanggar dosa, olona rupu aja. Mau sana tener lagi. Memang kederangan rame kayak orang upacara dia itu, tapi enggak dilaturannya, cuma bendera aja kelihatan itu. Oh, upacara besar lah. Iya. benderanya bendera seperti apa, ingat nggak katanya? Kata ke kuning. Kuning. Oh. Oh, banyak warna kuning lah. Ada juga hijau-hijaunya itu. Dua macam aja itu warna itu. Nani pura yang itu cari tahu mi papa Cari deh. tahu yang ada Papa Judi. Nama dari nama. Jadi ada saudara bapak di Desa Tanjung Om saya Seloka. itu. Oh, om bapak ini suatu sore ya, jam 5 sore beliau lagi berjalan melihat bendera itu jalan sendiri ya. Dengan tiangnya. Kedengaran rame. Cuma tiang aja. Tiang Enggak ada orang yang bawa. tiangnya jadi jalan sendiri, tapi ada kedengaran suara ramai ya. Iya. Kayak banyak orang, tapi orangnya nggak kelihatan. Aduh, serem sekali. Memang Banyak banget kejadian aneh-aneh di sini. iya ya, jadi masyarakat juga udah kayak biasa ya Bu ya. Maksudnya sudah tahu berdampingan ya. Sudah tahu berdampingan. Di Tanjung Seloka itu ramai juga desanya. Sama ini juga. Oh, Ada di sama sana, kayak di lebih sini. lebih ramai di sana ya. Berarti Kecamatan juga di sana. Pernah tuh adio, ayo. ada apa? Saya dari Tanjung Seloka. Tiwali ang wang. Iya dong, Tiwale. Bahasa Lawu. Oh iya. Motor murua oh. Iya, Bahasa iya. Laos mo. Pernah juga saya itu dari Tanjung Seloka sekitar jam berapa malam lah. Ada orang usia 20 aja. Iya. Dari lawak dia ke sana saya mengantar si anu itu do pembawa sapi gua. Iya. Pempanitero mo. Iya. Gua antar ke sana pas saya pulangnya saya itu jadi kan anu apa namanya ya kayak takut saya kan sendirian saya pulang. Sendirian saya pulang. Jadi itu dalam hati jangan-jangan ini kan banyak orang bilang apa namanya angker ini. Pas saya pulang jadi pas ada beriringan saya motor ada kan kelihatan lampu merahnya itu berarti beriringan dia itu. Jadi saya agak saya itu perasaan saya itu ndak takut dia kan masalahnya ada sudah orang. Jadi begitu terus pasti itu jaraknya itu saya ikuti terus dia itu sekitar 3 meter lah. Jadi pas di ada belokan ada jembatan. Jembatan di jadi sore yang mana ini. Jembatan Ngogoka. Di tempat yang sama ya. Pas saya turun itu kan agak gunung-gunung dia itu baru belok. Jadi pas saya turun itu saya ikuti itu motor itu. Sedangkan itu lokasi itu kan ini apa namanya saya Ponaru sungai ini. Jadi pas saya belok enggak ada kelihatan kalau dia bareng itu orang kan nyata boncengan dia orang itu. Apakah dia bareng kelihatan orangnya itu dia bonceng dia. Jadi pas saya saya babelok dia kan duluan dia babelok.
Pas kulihat enggak ada lagi orangnya itu. Dia mau tiwalian wah. Dia pernah di mana ya, tapi pas saya itu enggak kulihat itu orangnya itu, berhenti saya punya anu itu. Masuk tancap saya punya motor itu, hampiran saya itu tabanting saya jatuh. Mana lagi sendirian ya Pak? Sendirian. Serem Nah juga. ya tuh dia ya kan. Heran kan dia puas ya papa nih dari nawi taruh anu pasti 3 meter dari anu. Nawi dari so jalan mua. Pasti melihat. Pasti melihat sih tadi. 3 Jarak meter langsung hilang orang. Iya. Langsung kada ada orangnya. sedangkan mau lari kemana? Masalahnya itu kan sungai ini. Ya. Tak bisa dihindari itu kak sungai ini apanya luas ini kiri kanan ini. Aduh. Itu jarak dari Tanjung Seloka ke desa sini berapa kilo? Sekitar lebih 25 kilo, tapi dengan jalan yang rusak mungkin lebih lama. lama. Biasanya berapa jam nyampainya? Sejam ada? kalau biasanya itu saya 1 jam 1 jam ya di jalan ya? perjalanan itu. Oh, 1 jam lama juga. Dan di tengah jalan bertemu dengan seperti itu, merinding ya Pak? Oh sudah rancak. Berarti warga-warga lain juga ada yang mengalami hal Yang serupa. daerah orang Teluk Siri yang sebenarnya banyak anunya cerita-cerita anu juga itu. Teluk Siri itu dekat mana desanya? Dekat arah ke Tanjung Seloka sana. Oh, Sekitar 15 kiloan kira-kira dari sini. mas jauh ya. Iya. Dan mereka juga ngalamin hal serupa gini Iya, ya. begitu. Lebih sering dia ngalami itu di sana itu. Kenapa Pak? Jadi lebih sering mereka? Ya, lewat Karena pernah bertetangga anunya tinggalnya di sananya Saranjana. Oh. Kita umur na mano. Ini umur din natin manendong eh. Dia. Dia Pas sama kejadiannya di situ juga. Iya, tadi yang di jembatan ya Pak ya. Jembatan Itu jembatannya sampai sekarang masih ada ya? masih. masih. Oh, emang terkenal angker kah jembatannya? Terkenal Ker angker kah? memang ya. Setiap Iya. Ada juga Pak. Iya, kada juga itu. Cuma sering ketemu. Sering kejadian di situ. Ketemunya di situ. Mungkin di sana juga jalannya orang Saranjana ya, jadi ketemunya Iya. berpapasan di situ gitu loh. Tapi katanya orang memang ada rumahnya di situ. Ada rumah Iya, orang Saranjana. katanya orang anu. Orang yang bisa Biasa melihat. melihat. Kalau kita ini kan orang awam. Iya. Tapi Kalau kalau Pak Bele itu tahu. ke Pak Bella banyak tahu ya. Karena beliau ini juru kuncinya ya. Bisa melihat, berarti Pak Bu itu bisa ngelihat yang kita tidak bisa lihat gitu. Lalu ada cerita apa lagi, Bu? Oh, yang ibu hilang itu. Oh, ya itu tuh gimana, Bu? Ya emang ibu di Waktu pertama. pertama langsung hilang. Langsung hilang aja sih dia. Itu jadi Ibu Musdalifah ini pernah hilang selama 2 hari ya Bu ya? 2 hari 2 malam sewaktu kecil. Usia berapa Bu waktu itu? Rasa Masih mau sekolah dia, sekolah masih 4. kelas 4 SD itu. Kelas 4 SD. Nah, itu hilangnya terakhir Ibu ingat siang kah, sore kah? Anu, Siang. Ya siang dalam sekolah. Oh, waktu masih sekolah. Jadi Ibu Musdalifah suatu sore di kelas 4 SD dia lagi bermain di dekat sekolah. Situ ada kawasan lah ya tempat anak-anak main. Terus ibu ini tiba-tiba hilang. Nggak pulang-pulang. Jadi dicari. Dicari sama warga. Anda pulang ke rumah. Jadi dicari seterusnya sampai diambilkan apa namanya itu? Nyiru, bukan nyiru. Wah, banyak orang mencari itu sampai dikelilingi itu batu yang tempat sembunyiannya ini. Sekalinya sadar, baru dilihat batu ini. Nanti ada tuang nggak ada dia. Anak sedangkan dia kan rame di situ. Perasaan si dia rame banget sih itu. Oh iya, berarti Sidin ini kada merasa jual sudah 2 hari 2 malam lah. Nggak terasa. Rasanya tuh terus makan kan mau makan, tapi kalau dibari nasi kuning lawan putih. kada mau Sidin makan lah. Disuruh memilih kada mau juga tetap makan. Dasar kada makan tuh Pak. Padahal orang kampung sudah tumbur lah ibaratnya mencari Sidin kayak gitu nah kemana-mana sampai begadang nyiru. Hari itu hilang Sidin, kehilangan hadangan, masuk ke hutan mencari. Nah iya yang kisah yang terakhir Oh, ini. itu
Kadang mesti dibari terus dia makan, kadang mau sih dimakan. Pian kenapa menolak makanan itu? Ya, memang tidak mau. Emang nggak mau aja gitu ya? Emang nggak mau. Jadi begini teman-teman, si Ibu Musdalifah ini setelah dia menghilang, akhirnya kan orang tuanya nyari nih kenapa nggak pulang-pulang. Dicari sampai seluruh warga tuh juga ikut membantu mencari. Sampailah pencarian itu selama 2 hari 2 malam. Masih tidak ketemu juga Ibu Musdalifah. Musdalifahnya ada rumah. Iya. Nah, si warga nih mencari sampai ada begandang nyiru, itu salah satu ritual di Kalimantan waktu mencari orang hilang. Mereka tuh mencari di sekitar sekolah. Jadi ada area yang dicari, dikelilingin sama warga. Tiba-tiba tuh setelah 2 hari 2 malam itu muncullah Ibu Musdalifah gitu. Ternyata udah ketemu. Nah, itu yang dilihat sama warga. Tapi ternyata yang dialami sama Ibu Musdalifah, dia itu merasa waktu bermain di dekat sekolah, melihat rumah ya Bu ya. Terus ada banyak orang ramai sekali. Jadi Ibu Musdalifah itu melihatnya bukan lagi hutan, bukan lagi area bebatuan, melainkan sudah rumah-rumah orang dan banyak orang gitu. Jadi berarti sedang ada di pemukiman lah ya. Terus ada orang yang menawari ibu makan. Ibunya nggak mau makan, jadi ditawarin ada nasi putih, nasi kuning ya Bu ya. Ibu tetap nggak mau makan. Nah, Ibu masih ingat nggak kira-kira orang-orang yang Ibu temuin tuh seperti apa bentukannya, perawakannya? Anunya bentuk-bentuknya tidak ada yang kayak ini, palu sendiri anunya. Oh, tidak ada ini filtrum, tidak ada garis ini. Untuk pakaiannya sama saja ya Bu, seperti kita, seperti warga biasa. Tapi mereka tidak punya ini ya Bu ya. Bahasanya Pak, Bu? Bahasa Indonesia Banjar, berarti banyak Banjarnya. Oh, jadi orang Saranjana yang Ibu lihat itu menggunakan bahasa Indonesia, tapi banyak bahasa Ya kan masih Banjar. sana, berapa puluh tahun video. Memang orang Banjar kalau bahari di sini. Iya sih, memang Ya kan kampung Banjar sudah di ini. Kampung Banjar. dulunya lah. Berapa puluh tahun video. Aneka rasa apa kapan yang SD. Kan dia kurang sih 40 tahun. 50 tahunan. Kemana orang-orang Banjar itu? Mengungsi ke Lontar. Oh, Iya. Mengungsi ke Lontar. jadi zaman dulu memang wilayah yang sekarang ditinggali suku Mandar itu suku Banjar tadinya. Kan orang Sulawesi yang anu ini. Oh yo. Mengungsi di sana lari ke sini. Iya. Dari Banjarnya lari semua pindah semua. Oh iya, Banjarnya pindah ke area lain, Sasunya ke Lontar, lalu orang Sulawesi lah yang mendiami. Tapi ternyata mungkin orang-orang gaibnya juga dulu banyak suku Banjar ya, jadi berbahasa bahasa Banjar. Ya kemarin juga waktu saya wawancara salah satu di desa Oka-Oka itu ibu-ibunya kayak komunikasi berbahasa Banjar gitu. Jadi kok apa orang Saranjana di sini banyak bahasa Banjar. Jadi memang dari cerita-cerita menggunakan bahasa Banjar ya Bu ya kebanyakan. Tapi ada juga bahasa lain. Banyak juga banyak juga yang menggunakan bahasa Mandar, bahasa Indonesia ya Pak ya. Aduh. Terus Ibu setelah ditemukan melihat banyak warga, Ibu kaget nggak? Enggak. Enggak. Ibu cerita yang Ibu alamin. Enggak, tapi enggak cerita. Baru anak-anak. Oh iya sih baru anak-anak. Tapi ada perubahan kah di tubuh atau merasa lelah kah, sakit kah? Kan 2 hari 2 malam. Enggak. Enggak kerasa. Aduh, 2 hari 2 malam tuh berarti Ibu nggak makan, nggak minum gitu ya? Tak miler turun mata puluh nasa kalah kalau di Pirambongi. Nah tujuan dah kalau di Pirambongi. Pertama-tama itu waktu pertama ketemu dia itu matanya itu merah, apa namanya itu kayak anu, lihat itu matanya nah. Tajam. Oh iya. Kayak Kita melok dong main dong di Pirambongi. Beberapa hari itu ya Anak-anak normal buka sudah. sih, melalui diikat bahari itu dipasung. Soalnya anak buka terus sih. Kita melok dong cerita main dong. Anak buka terus perasaan. itu lama lah Ibu merasa mau lari terus itu. Iya berapa bulan itu masai. Puluhan Andai dia. Iya nanti tiap masai. Masai Pak. Dalam Sebulanan. Sebulan. Iyo ndak do malah nih an po iyo ni lepas mo ni an terus dikurung terus. Mau lari. Iya. Mau Dia wati terus dia ndak di anu, ndak di berapa lo sih tadi boleh memperuau.
Oh, rasa perasaan mengiau terus ini. Oh, jadi begini, setelah Ibu Musdalifah ini ditemukan, sudah kembali ke dunia nyata, itu pun beliau ditemukan dalam keadaan matanya itu kayak merah-merah terus kayak tajam gitu kayak. Terus mau lari karena Ibu Musdalifah tuh merasa ada yang memanggil beliau terus-menerus. Dan kejadian seperti itu berlangsung selama kurang lebih 1 bulan ya, Bu ya. Baru normal kembali. Jadi sempat tuh 1 bulan Ibu Musdalifah bisa dibilang seperti perilakunya berbeda karena ibunya kayak mau lari terus, dipanggil orang Saranjana mungkin ya Bu ya, memanggil namanya, mungkin diajakin ke sana, tapi ibu sempat dipasung ya Bu ya? Ada 2 model kayak apa ya diikat atau gimana? Ya itu dia mau tadi mah turin taruh mah nama Indom. orang di sini yang memasungnya supaya kada kemana-mana lagi. Iya, jadi selama 1 bulan itu dipasung, maksudnya bukan dipasung yang kayak gitu ya, maksudnya dipasung itu biar ibunya ini tuh dijaga gitu loh, tidak melarikan diri. Karena kan kalau nggak dijaga takutnya ibunya lari, hilang lagi, dasar hendak lari lah Sidin. Perasaan Sidin. Biasa tuh mundur dilita, bisa Sidin meluncat. Rumah Bahar kan tinggi-tinggi kalau meluncat Sidin. Oh. Berarti ditangkap kalau misalnya lari. Kalau pas kayak gitu tuh bisa diajak ngobrol lah ibunya. Malau nih Bapak main dong. Enggak malu enggak pernah. Bukan ada pernah berpender lah. Maksudnya kau pender dasar tutup mulut tuh Bang Sidin. Oh, jadi cuman kayak gitu-gitu ya. Nama kapung masih pauang. Sampai perambung itu nanuang. Manu, nah apa rek na ere yo. Oh, dibawakan ayam ke situ. Pasal lewat tangan berambung yo. Gantian. Apa rek siapa itu manu. Apa rek di berambung. Oh, Mengadakan ritual di sana. Oh, berarti ibu ini bisa dibilang tingkahnya menjadi sangat aneh setelah hilang. Iya. Jadi akhirnya diputuskan untuk melakukan ritual di lokasi ibu hilang ya Bu ya. Itu ritualnya seperti apa? Ayam disembelih. Setelah disembelih. Setelah ayam disembelih ada apa lagi? Dirambung tadi. Sebenarnya itu kambing, tapi Bahar itu kan ada kambing, paksa ayam dibawa ke situ. Tapi bisa ya. Setelah ritual itu setelah mana? Ya mencoba nih. Alhamdulillah. Dan tidak pernah lagi yang kayak gitu ya. Oh, berarti minta ganti. Oh iya kan mau bawa Ibu Musdalifah, tapi ibunya nggak mau makan. Jadi mau penggantinya apa gitu ya. Seandainya kan Bahar itu ada kambing. Nah, paksa ayam dibawa ke situ. Itu orang-orang kayak Ibu Musdalifah ini kan sudah dibawa ke alam Saranjana. Itu karena apa Bu? Apakah karena disukai kah atau apakah? Enggak tahu dasar. Tidak tahu juga ya Bu alasannya ya. Iya, naruh ini matoy. Kalau cerita-cerita orang sini Bang, kalau misalnya dibawa ke alam sana tuh apa alasannya? Karena Bang yang Sidin aja Bang yang bisa kayak itu. Sidin aja kan ada yang lain. Karena tahu jual lah. Tapi kan kalau ayah karena disukai kah, jadi hendak dibawa kayak gitu nah. Ya termasuk dulu itu. Itu termasuk dia, itu sudah diketujuinya. Karena sudah dibawa ke alam gaib. Ke situ sampai 2 hari 2 malam. Sudah lama. Dan ibunya nggak merasakan lapar loh. Lapar karena merasa apa sih ini kada uyuh kada itu mana setelah kejadian itu sih merasa kada kau berpender kada apa-apa. Sama sekali kada berpender lah. Kada kawa. Hanya keluar itu aja maka Sidin. Waduh, itu kejadian kayak gitu Bu, ada lagi kah kejadian di warga sini? Atau ibu aja yang ngalamin? Iya, mau Pak Juang telau tapi ada lo jelas di pasti bilang. Kenapa? Ada yang pernah ngalamin juga? Nggak pernah ya? Nggak ada. Berarti ibu orang terpilih ya, mau dibawa ke sana. Aduh, Saranjana. Itu ibu berarti waktu ke alam mereka tuh hanya di satu tempat rumah itu aja Bu lah? Atau jalan-jalan juga? Bela batu anggar perasaanmu ah. Dio. Ya iya Pak Lampai itu lao. Sana kita mangino do Dio. Main-main juga di sana. Kayak di sini. Oh, berarti ibu jalan-jalan juga di kotanya. Mainan di sana.
Yang Ibu lihat kotanya gimana, Bu? Tapi enggak anu rame bang berapa? Tapi sana di sekolahan. Yang Ibunya lihat belum ramai. Jadi mungkin masih banyak kekanakan. Oh, main sama anak-anak di sana juga. Ibu. Wah, ini Ibu yang pernah bermain ke alam gaib Saranjana, untungnya bisa pulang. Jadi memang dari cerita-cerita warga di sini, kalau udah ke alam sana, alangkah baiknya jangan memakan atau meminum ya di sana ya. Karena kalau sudah memakan atau meminum itu tidak bisa pulang kembali. Dan untungnya saat itu Ibu Musdalifah tidak makan dan minum. Dan walaupun udah makan minum bisa balik, ternyata mereka masih menuntut ya, menuntut gantinya gitu. Mereka menuntut. Setelah dibarinya hanya sedikit sadar. Sebelum itu kadang mau baik sih dia. Wah. Ibu masih takut nggak Bu sama orang Saranjana? Enggak takut. Enggak. Tuh, orang sini tuh nggak takut sama orang Saranjana, udah biasa ya. Enggak ingat lagi. Tatu tema rake mau napu dulu. Yo jangan lu nanti napu nama rake. Rake ya. Ayo. Cuman ada ono vitase anu di lauro udah bisa marak itu enggak. Yo nama Indong tapi kan ini Indonesia dari mah. Kada sadar Tanpa boleh yo. Ya basta dia Pak Juan bisa kejadian nih. sepeda motor. Kada sadar. Seandainya tahu bahwa itu orang sana, Ayo takut juga. rasa. Oh iya, benar-benar. Tapi memang dari cerita-cerita yang ulun dengar lah, ketika orang tuh ketemu dengan Saranjana nggak sadar, nggak menyadari, kayak tidak dibikin sadar. Pas sudah dia hilang, Kemarin kejadian waktu kapal itu nggak sadar juga. Sadar juga. Pas sudah dia hilang, baru sadar lah. Dibikinnya kita tuh modal kada ingat kayak gitu nah. Maya betul wasau. Saya aja waktu itu setelah Om itu bilang katanya bukan orang anu katanya tuh, langsung saya masuk ke kamar sembunyi. Setelah sadar. Iya, di kamar. sebelum awal kejadian itu aneh keluar sana Di keluar depan di situ depan saya jaga. jaga. Astaga, jadi memang begitulah, mungkin mereka ada sesuatu kekuatan yang mulai kita tidak sadar. Iya. Pas sudah mereka hilang barulah sadar. Saya juga sebelum ada kejadian tidak percaya gitu-gitu. Setelah saya yang dianukan diperlihatkan sendiri, baru saya bahwa ada betul itu tuh. Yang gitu-gitu. Kemarin ada juga kejadian ini lawan orang Tanah Bumbu ke situ. Yang kejadian ke anak mendatangi anak melihat di Saranjana itu kada kawal lolos ke sana. Oh, jadi sengaja mau ke Saranjana sama Bapak sama Om. Iya. Terus Nggak bisa sampai sana. Nggak bisa. Memang Selalu ada halangan. oh, menuju ke ini ke Gunung Saranjana kah? Iya. Oh, jadi selalu ada halangan. Apa halangannya, Pak? itu sepeda motor yang macet apa itu berapa kali itu dia mau ke sana. Dulu daun pohon niur. Yang kedua melihat pulang udan, hanya kada mau pulang jalan sepeda motornya. Tetap gagal kada mau sampai. Digagalkan sama orang Saranjana. Aduh. Foto-foto pulang di pantai sampai Pegadang hilang juga fotonya. Ya Allah. Jadi semacam tidak diterima dari ya. jauh itu. Sini itu kada percaya Setelah juga kalau sampai di Pegatan itu hilang fotonya. kada percaya dua orang. Ya orang anu juga itu orang Muhammadiyah juga itu. Iya, jadi nggak percaya. Percaya gitu-gitu. Tapi pengen membuktikan ya. Sama saya tidak percaya juga dulu. Setelah melihat sendiri dengan mata kepala itu baru saya bahwa betul ada orang yang gitu-gituan. Baru mengalami. Jadi kalau kalian belum percaya, datanglah ke sini. Iya kan, siapa tahu mengalami gitu. Pasti mengalami. Tuh, pasti mengalami. Tapi jangan takut ya Bu ya, karena udah biasa ya Bu ya. Jadi biasa, sudah berdampingan. Yang penting kata Mama Udin kemarin, jaga niat dan perilaku ya Bu ya, jangan sombong. Iya. Ya kalau di situ kalau anak bersombong-sombong dasar terjadi, dasar terjadi di situ. Kalau bersombong-sombong. Nggih. Terima kasih banyak Ibu Musdalifah, Bapak Burhanuddin, Mama Udin, Abah Udin yang sudah mau bercerita di sini. Semoga
Bu Pian selalu sehat, murah rezeki, dan bahagia. Amin. Mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya mendengarkan cerita-cerita warga mengenai Saranjana yang ternyata memang warga di sini merasa ya kami hidup berdampingan dan mereka memang ada di sini. Bye bye.